Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9, apa kabar? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anakku kelas 9, pada pertemuan kali ini materi PPKN masih tetap sama, yaitu masih membahas tentang bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anak, untuk materi kali ini yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu meliputi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan. Mari kita pelajari yang pertama, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Dalam bidang politik, ini kaitannya dengan pemerintahan atau kenegaraan. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, diantaranya yaitu tentang pembentukan lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia pada mulanya itu ada 6, ya. Sebelum diamandemen itu ada 6 lembaga, yaitu MPR, DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK. Namun setelah diamandemen, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhannya, kemudian masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia itu mengamandemen lembaga-lembaga negara. Di antaranya yang tadinya ada 6 menjadi 8, yaitu MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Nah, di sini ada 3 lembaga yang merupakan perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara kita, yaitu ada 3. MK atau Mahkamah Konstitusi, kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan KY atau Komisi Yudisial. Ingat-ingat ya anak-anak, jadi ada 3 lembaga yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau menyesuaikan dengan kebutuhannya, itu MK, DPD, dan KY. Kemudian yang berikutnya, contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Nah, di sini sistem hukum nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, artinya semua produk hukum yang ada di Indonesia itu bersumber dari Pancasila, atau yang sering dikenal dengan nama Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh mamanya ya, di dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia itu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang sampai dengan peraturan daerah kabupaten atau kota itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang berikutnya, ini perwujudan nilai Pancasila masih kaitannya dengan politik dan hukum. Ini terutama dalam penyelesaian permasalahan atau pemecahan suatu masalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu hendaknya diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah mufakat atau menggunakan cara mengutamakan musyawarah mufakat
Artinya pengambilan suatu keputusan itu harus berdasarkan kehendak orang banyak. Ini juga diatur di dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Nah, ini adalah contoh-contoh perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Ini adalah saya berikan salah satu gambar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dalam bidang politik dan hukum di lingkungan sekolah. Itu adalah contohnya pemilihan ketua OSIS. Jadi ini semua anggota OSIS punya kebebasan, punya hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan tersebut. Ini masih ada lagi, misalnya kalau ada yang tanya kalau di tingkat negara itu apa contohnya? Nah, itu contohnya misalnya melaksanakan pemilihan umum yang dilaksanakan secara luber burdil, ya. Atau mungkin kalau di lingkungan masyarakat itu apa? Nah, contohnya itu misalnya musyawarah RT RW bisa, atau musyawarah di tingkat desa juga bisa. Kemudian bisa juga dilaksanakan di lembaga-lembaga negara, seperti misalnya melalui sidang-sidang umum MPR atau sidang-sidang di DPR. Itu contohnya. Ini yang digambar itu adalah contoh cara menyampaikan pendapat untuk memberikan hak suaranya melalui pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang kedua, anak-anak ya. Yang kedua adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya itu diantaranya kita tahu bahwa negara Indonesia itu adalah termasuk yang masyarakatnya bercorak ragam atau beraneka ragam. Oleh karena itu, dalam melaksanakannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu hendaknya kita sebagai warga negara itu harus menghargai keberagaman budaya Indonesia. Ya, menghargai keberagaman budaya Indonesia, kemudian juga melestarikan keberagaman budaya Indonesia yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, pengembangan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Modernisasi itu artinya mengarah kepada kemajuan. Contohnya nanti bisa dilihat ada gambar, itu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Di situ contohnya adalah adanya kemajuan di bidang teknologi. Ini yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Misalnya yang tadinya menggunakan peralatan yang masih tradisional, sekarang memanen padi sudah menggunakan peralatan teknologi. Nah, ini yang bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu semua pengaruh budaya asing apabila akan masuk ke Indonesia harus diseleksi dulu, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila atau kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Jadi dalam pasal 33 itu ada 4 ayat. Ya, ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Nah, dalam hal ini bentuk perekonomian yang paling sesuai dengan pasal 33 ayat 1 adalah koperasi. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya berikan contohnya misalnya adalah perusahaan-perusahaan negara seperti PLN, Pertamina,
perbankan, ya. Itu contoh dari pasal 33 ayat 2. Kemudian yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya di sini semua sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat atau untuk kemakmuran rakyat. Boleh dari pihak swasta, boleh dari pihak individu, dari pihak kelompok, boleh. Ini bisa ikut dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Kemudian yang D, yang ayat 4, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ini sekarang sudah banyak bermunculan, ya, seperti misalnya pasar-pasar modern seperti mall, ya, kemudian ada juga resto yang siap saji dan seterusnya. Tapi ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, khususnya di dalam pasal 33 ayat 4. Ya, ini adalah contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi yang bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah atau yang kita kenal dengan koperasi sekolah, termasuk di sekolah SMP 1 Adimulyo ini juga sebetulnya ada koperasi sekolah, yaitu menyediakan sarana atau keperluan-keperluan yang di kepentingan siswa atau kebutuhan siswa bisa disediakan melalui koperasi sekolah. Kemudian yang berikutnya yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Mari kita jelaskan yang berikutnya. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 3, ya, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini misalnya, ya, keikutsertaan setiap warga negara itu bisa dilaksanakan melalui misalnya, ya, karena kamu masih siswa itu kamu bisa melalui pembelajaran PPKN, karena pembelajaran PPKN itu tujuan utamanya adalah agar siswa memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan memiliki rasa kebangsaan terhadap bangsa Indonesia. Bisa juga dilaksanakan oleh para mahasiswa misalnya melalui wajib militer misalnya, ya. Kemudian bisa juga melalui profesi, bisa melalui TNI atau Polri, atau bisa melalui para medis dan seterusnya. Kemudian di dalam pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di dalam pasal 30 ayat 1 itu ada gambar tentang TNI. Memang di dalam pasal 30 ayat 1 itu unsur utama pertahanan negara itu adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan unsur utama dari keamanan negara adalah Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian masyarakat itu di situ ada kata-kata setiap warga negara atau tiap-tiap warga negara. Nah, warga negara itu sebagai apa dalam pertahanan keamanan negara? Yaitu sebagai unsur pendukung, ya. Dengan pasal 30 ayat 2 juga dinyatakan bahwa sistem pertahanan keamanan negara Indonesia itu melibatkan seluruh rakyat Indonesia atau yang dikenal dengan sistem hankam rata.
Demikian materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Silakan nanti kalian buka kembali, baca lagi dengan cermat. Setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan soalnya atau tugasnya dengan baik dan benar. Usahakan seteliti mungkin, sebenar mungkin ya. Jadi yang kemarin nilainya masih kurang, masih belum memuaskan, bisa masih diperbaiki dalam tugas yang demikian untuk pertemuan kali ini anak-anak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, dipelajari dengan baik, dikerjakan dengan baik tugas-tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.